Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Saya selalu berdoa untuk kita sekalian, khususnya Bapak Ibu yang berada di kelas sadar stokis ya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada Anda sekalian tentang sebuah profil ya, atau mindset kaya, atau profil mindset kaya atau makmur ya. Nah, jadi profil mindset kaya atau makmur itu yang pertama itu bicara tentang pola pikir ya. Pola pikir sadar kaya ya. Dimana pola pikir itu menyangkut plafon rezekinya tinggi ya, kecerdasan finansialnya tinggi ya. Kemudian yang kedua tentang sebuah kemampuan teknis ya. Nah, kemampuannya adalah bagaimana kemampuan membangun jaringan dan bagaimana kemampuan membangun sistem. Dua profil ini Bapak Ibu ya adalah profilnya mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang makmur Bapak Ibu. Seperti di kelas sadar kaya saya sudah sampaikan bahwa tentang pola pikir itu adalah 88% mendominasi dan 12% adalah tentang teknis. Nah, ini Bapak Ibu ya, pada kesempatan ini kita akan belajar profil mindset kaya atau mindset makmur ya. Bapak Ibu, pada bulan Oktober 2003 saya dikenalkan ya tentang kecerdasan finansial oleh Bapak Khalil Rahman, sarjana hukum ya. Pada saat itu pilihan ada dua ya, yaitu yang pertama adalah active income, di mana active income adalah kerja baru dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang. Tawarannya waktu itu adalah buka konter, modalnya 25 juta. Kemudian yang kedua passive income ya, yaitu kerja tidak kerja dapat uang. Tawarannya usaha agrokompleks ya, modal pertama 15.000 hingga ratusan ribu saja. Nah, saya hanya takjub Bapak Ibu dan belum ambil keputusan. Kok ada ya modal hanya ratusan ribu kok bisa kerja nggak kerja dapat uang. Sementara yang modalnya 25 juta kalau nggak kerja nggak dapat uang ya. Saat itu saya hanya gumun, kok bisa ya begitu ya. Nah, hingga akhirnya Bapak Ibu saya mengalami sebuah transformasi pribadi ya. Pada saat itu saya masih kuliah ya, masih mahasiswa, sekaligus saya juga sebagai tenaga guru honor di sebuah yayasan. Nah, Bapak Khalil Rahman itu memberikan sebuah buku ya. Beliau mengedifikasi buku, bukan hanya mengedifikasi, bahkan beliau juga memberikan buku Rich Dad Poor Dad ya, kepada saya. Nah, hanya saya baca buku Rich Dad dan Poor Dad itu Bapak Ibu, dan ternyata setelah saya baca buku di sana saya dianggap miskin banget Bapak Ibu ya. Penghasilan saya ini tidak aman ya. Semakin besar penghasilan, semakin besar beban saya ya. Dimana saya kan seorang honor ya. Makin pengen dapat penghasilan yang besar ya saya harus nambah jamnya. Jadi penghasilan ingin besar ya semakin besar pula beban saya. Dan di buku ini saya dikatakan ya, dianggap ini miskinnya miskin banget Bapak Ibu ya. Miskin kuadrat lah ya. Ini Bapak Ibu. Oke. Nah, dan ada jalan keluarnya ya kalau kita ingin berubah ya, ingin menjadi orang yang kaya menurut buku Rich Dad Poor Dad ini. Yang pertama, menikah dengan anak orang kaya. Nah, menikah dengan anak orang kaya Bapak Ibu, otomatis nanti Bapak Ibu ya akan menjadi orang kaya. Nah, ini yang kedua, punya perusahaan konglomerasi ya, beli perusahaan yang konglomerasi ya, beli perusahaan yang sudah jadi, misalkan Sinarmas ya, perusahaan Sinarmas itu udah tumbuh berkembang menggurita dan Anda beli perusahaan itu, dan itu secara otomatis jalan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, punya usaha franchise ya, punya usaha franchise. Ini jalan keluarnya. Nah, yang pertama jelas kita sudah ya, saya sudah menikah ya, nggak ada harapan Bapak Ibu ya. Atau apalagi Bapak Ibu yang sekarang sudah punya anak, mungkin punya cucu ya, nggak ada harapan lagi ya Bapak Ibu ya menikah dengan anak orang kaya. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang keempat ini ikut bisnis network marketing Bapak Ibu. Nah, ini dengan ikut bisnis network marketing ini saya jadi ingat Pak Khalil itu ya. Oke.
Jadi network marketing yang seperti apa sih yang direkomendasikan oleh buku ya yang saya baca ya? Network marketing yang berbasis konsumen Bapak Ibu ya. Jadi basisnya konsumen. Jadi produk-produknya itu dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah produk habis pakai dan harganya wajar ya. Jangan main-main Bapak Ibu ketika Anda berbisnis dengan produk yang sifatnya habis pakai. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Kemudian ada sistem pendidikannya. Nah, jadi network marketing yang ada pendidikannya. Yang selanjutnya ikut satu perusahaan saja dan fokus membangun sistem ya, tidak usah banyak ikut multi level, ikut satu saja ya, dan fokus membangun sistem. Nah, saya memilih industri MLM Bapak Ibu ya, saya memilih industri MLM. Nah, pada bulan Maret ya, tepatnya tanggal 17 2004 saya ke Wartel dan telepon Mas Holil sarjana hukum ya, dan bergabung di NASA ya, dimana tadi Oktober 2003 ya, beliau cerita penawaran ya, dia nggak ngomongin NASA sih ya, nggak ngomongin NASA. Saya telepon ya, ternyata yang diomongin Pak Holil pasif income modalnya 15.000 sampai ratusan ribu pada saat itu ternyata adalah NASA. Dan akhirnya setelah saya bergabung Bapak Ibu 1 tahun saya ikut seminar demi seminar ya, saya ikut seminar demi seminar, hampir separuh penghasilan saya ya dari honor itu habis Bapak Ibu untuk membeli buku dan ikut seminar di Jogja. Nah, Desember 2004 saya merantau ke Marabungo Bapak Ibu. Nah, di sini 2005 ya, 1 tahun saya fokus pengabdian di yayasan. Nah, 1 tahun berikutnya Bapak Ibu, April tepatnya 2006 ya, saya keluar dari pekerjaan dan fokus membangun aset ya. Jadi saya mulai membangun bisnis NASA kembali itu April 2006 saat saya keluar dari pekerjaan saya menjadi tenaga honor. Nah, Bapak Ibu, selain mengajarkan pentingnya membangun sistem ya, buku ini juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki kecerdasan finansial ya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di kelas sadar bisnis Bapak Ibu, berdasarkan survei terhadap 100 orang saat usia 25 tahun ya, setelah berusia 65 tahun didapati ya. Jadi saat 25 tahun didata, kemudian saat 65 tahun dicari orang itu lagi ya. Dari 100 orang ternyata 1 orang itu jadi kaya, 4 orang itu memiliki keuangan mandiri ya, 5 masih bekerja keras, 12 usaha sudah bangkrut, 29 meninggal dunia, dan 49 mereka hidup di panti jompo ya, andalkan anak, andalkan sumbangan. Jadi 5% kaya finansial, sisanya secara finansial masih kerja dan hidup tergantung pada orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, hanya 5 orang ya, 1 orang kaya, 4 orang mandiri. Jadi 5%-nya saja yang secara finansial dia tidak bergantung pada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu ketika umurnya ya 40 tahun, 50 tahun, kira-kira kehidupan Bapak Ibu masuk yang mana Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kesimpulannya ya, 1% orang kaya, 4% keuangan mandiri ya, 5% masih bekerja keras, 20% bangkrut dan turun gaya hidup, 29 meninggal, 49 bergantung pada anak, sumbangan, panti jompo dan orang lain. Oke Bapak Ibu, sekarang manfaat memiliki kecerdasan finansial atau kecerdasan keuangan. Yang pertama, mampu merubah penghasilan yang kecil menjadi penghasilan yang besar. Nah ini ya, plafon rezeki yang tinggi tadi maksudnya. Mampu merubah penghasilan yang kecil menjadi penghasilan yang besar. Kemudian yang kedua, mampu memanfaatkan penghasilan sekarang untuk kesejahteraan kita dan anak cucu kelak. Ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga, menjadikan kebutuhan lebih tenang dan damai. Nah, dengan kita tahu memiliki kecerdasan keuangan, maka kita akan mendapatkan tenang dan damai Bapak Ibu ya. Oke, sekarang peraturannya ya, ada 5 peraturan dasar keuangan ya. Anda harus paham peraturan ini ya. Kalau Anda paham peraturan ini, maka hidup Anda akan jauh lebih hebat, dahsyat dan bebas finansial, memiliki penghasilan passive income. Peraturan yang pertama, bisa membedakan aset dan beban. Yang kedua, mengerti cara menggunakan uang. Yang ketiga, mengerti arus cash flow ya. Yang keempat, memahami penghasilan aktif dan pasif.
Yang kelima, mengetahui definisi kaya dan miskin. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengetahui antara aset dan beban. Oke, Bapak Ibu, ya, rumah, ya, kalau Anda beli kredit, Anda punya mobil, kemudian mobilnya juga beli kredit, ya. Ini Bapak Ibu, ya, mobil dan rumah ini adalah aset bagi bank, tapi beban bagi Anda. Ya, buktinya kalau Anda tidak bisa bayar kredit, mobilnya diminta sama dealer, rumahnya diminta sama bank. Nah, ini artinya apa? Ya, aset dan beban. Anda harus tahu. Nih, lebih jelasnya lagi. Ya, ini ada aset dan beban, ini ada pendapatan, ya. Yang warna merah ada pengeluaran, kemudian sebelah kiri ada saham, bisnis yang dikelola orang lain, rumah yang disewakan, ternak, mobil yang disewakan. Rumah, mobil, kartu kredit. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau pendapatan Anda itu berasal dari saham, bisnis yang dikelola oleh orang lain, rumah yang disewakan, ternak, ya, atau mobil yang disewakan, ini namanya aset Bapak Ibu, ya. Tapi, ya, karena ini aset, berarti Anda harus apa? Harus meningkatkan saham-saham Anda. Ya, bisnis bersistem yang Anda jalankan, Anda harus tancap gasnya, harus naik. Ternak yang sudah Anda budidayakan melalui sistem digadokan orang, Anda tambah ternaknya. Mobil, kalau Anda bisa menyewakan mobil 2, tambah, ya, 5 mobil yang bisa disewakan dan seterusnya. Maka pendapatan Anda akan terus naik dan ini namanya aset. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau rumah, mobil, ya, kartu kredit itu namanya pengeluaran atau beban, ya. Nah, sudah barang tentu ini harus ditekan serendah-rendahnya Bapak Ibu, ya, menunda kesenangan, ya. Enggak usah kredit rumah, enggak usah kredit mobil, ya, apalagi kartu kredit, ya, enggak usah, tekan serendah-rendahnya, ya. Oke. Nah, maka kalau Anda bayangkan kalau Anda asetnya atau sahamnya itu tidak memiliki, maka yang terjadi, ya, beban pengeluaran Anda yang akan menjadi, ya, bumerang, hingga akhirnya Anda hidupnya tidak tenang Bapak Ibu, ya. Oke. Sekarang selanjutnya adalah mengerti arus uang atau cash flow Bapak Ibu, ya. Oke. Arus uang orang miskin. Yang kedua, arus uang kelas menengah. Yang ketiga, arus uang orang kaya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, apa itu 1 2 3. Apa itu arus uang orang miskin, kelas menengah dan orang kaya. Nah, Bapak Ibu, makmur atau kaya ini tidak peduli Anda punya uang banyak atau sedikit. Ya, yang namanya orang kaya atau makmur itu dia tidak peduli, ya, uangnya banyak atau uang sedikit. Nah, jika Anda memiliki arus kas uang kaya, maka kecenderungan Anda akan kaya. Ya. Ini kunci, ya. Jika Anda memiliki arus kas uang kaya, walaupun sekarang Anda tidak punya uang atau Anda tidur di kontrakan, kalau Anda berada di arus kasnya orang kaya, maka Anda cenderung akan menjadi orang kaya. Oke, kita pelajari arus uang orang miskin. Ya, pekerjaan, ya, sumbernya dari pekerjaan. Ya, begitu pekerjaan dapat pendapatan, ya, dapat uang. Dari pendapatan itu dikeluarkan untuk, ya, kebutuhan makan, sewa rumah, bayar utang, beli pakaian. Nah, aset dan beban dia tidak punya, ya, dia hanya butuh saja uangnya untuk kebutuhan itu aja, ya. Beban dia tidak punya cicilan rumah, ya, cicilan rumah nggak punya, dia nyewa, ya, itu, ya. Oke, dia akan stres Bapak Ibu, ya. Kenapa? Dia hidupnya akan kerja terus, ya. Bahkan kalau dia makin kaya, makin banyak pengeluaran, ya. Kenapa? Karena dia berada di arus uang orang miskin Bapak Ibu. Jadi kaya atau miskin, ya, tergantung arus kasnya Bapak Ibu. Kalau Anda sekarang banyak uang atau, ya, punya mobil, kalau arus kasnya miskin, ya, Anda tetap akan jadi miskin. Nah, sekarang arus uang orang menengah. Pekerjaan sama, ya, sumbernya dari kerja. Dari kerja dapat uang, ya, makan, sewa rumah. Nah, bedanya apa di sini? Nambah beban. Apa bebannya? Nah, ya, kredit mobil, kredit rumah, ya. Dia akan stres. Sama, ya, dia kerja terus, makin kaya makin banyak pengeluaran. Nah, ini gajinya naik, ya, pengeluarannya naik, aset tidak ada. Ini namanya arus uang orang menengah, ya. Nah, jadi kalau dilihat secara fisik dia punya rumah, dia punya mobil, ya, berarti dia kaya. Tapi arus kasnya dia di arus kas miskin, ya.
karena dia nggak ada aset, ya, sumbernya pekerjaan. Maka orang yang seperti ini Bapak Ibu sulit kaya dia, bahkan bisa miskin. Rumah yang ada bisa terjual, ya, mobil yang ada bisa terjual. Ya, ini harus uang orang menengah. Ini banyak sekali Bapak Ibu di kehidupan kita, ya, di kanan kiri kita, tetangga kita, mungkin bahkan Anda juga melakukan di sini, ya. Nah, harus uang orang miskin, ya. Saya ulangi lagi, ya, pekerjaan, dapat uang, kemudian uangnya untuk makan, sewa rumah, beli pakaian, bayar hutang. Nah, stres Bapak Ibu, ya. Walaupun dia tidak punya beban mobil, cicilan dan sebagainya, ini orang miskin. Sekali lagi, kaya atau miskin itu dilihat dari arus kas miskin. Kalau arus kasnya miskin, ya dia akan miskin, ya. Oke, sekarang arus uang orang kaya. Nah, apa? Kerjanya membangun aset, ya. Kerja membangun aset, ya. Bisnis yang bersistem, ya, seperti NASA, ya. Properti yang disewakan, dan dia investasinya benar, ya. Akhirnya dari aset, dari bisnis yang disewakan, ya, properti yang disewakan, maka dapat uang. Nah, uangnya, ya, ini untuk beban, ya, apa? Itu beli rumah, ya, beli mobil, tapi kredit. Tapi asetnya ini masih, kerjanya masih, asetnya belum jalan. Kenapa? Karena Anda masih bekerja membangun aset. Jadi proses membangun asetnya ini masih dalam berproses, ya, belum menikmati. Ya, ini kadang orang, ya, banyak juga distributor NASA, ya, langsung tidak menunda kesenangan, ya, akhirnya nyicil mobil, nyicil motor, nyicil, ya, cicilan semuanya, ya. Oke. Jadi tidak akan stres Bapak Ibu, ya, tetap stres, banyak pengeluaran. Nah, kemudian pencari impian keuangan berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Contoh, ya, ini yang masih bujang, ya, punya pekerjaan, ya, penghasilannya segini, ya. Karena dia bujangan, dipikir-pikir, aku udah punya kerjaan, udah punya penghasilan, akhirnya pengeluarannya juga, ya, sama saja. Ada pengeluaran sewa rumah, yang ngontrak. Nah, kalau gitu saya nikah lah. Akhirnya nikah, ya. Dengan nikah, istrinya juga bekerja, penghasilannya nambah, pengeluarannya juga nambah Bapak Ibu, ya. Tambah lagi karena dia udah menikah, mikir, ya, kepingin punya rumah, ya, karena belum punya anak, udah cukuplah rumah kecil, enggak masalah, ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu, ya, dia punya beban cicilan, ya, dia punya beban cicilan. Nah, tambah lagi, wah, ini gajinya masih banyak nih, masih lumayan lah, dihitung-hitung cukup nambah kredit mobil, akhirnya nambah beban lagi Bapak Ibu. Tambah lagi nikah, ya, tadi, ya, kemudian istrinya hamil. Nah, anak hamil punya anak, yang tadinya rumahnya kecil tambah lagi gedein, ya, yang lama dijual ganti yang besar, kreditnya nambah besar lagi, ya, bebannya nambah. Nah, jadi, ya, Anda hidupnya seakan-akan dikejar, ya, di treadmill Bapak Ibu, ya, Anda lari terus tapi nggak kemana-mana, ya, di situ saja, ya, keuangannya, tabungannya segitu-gitu saja, nggak nambah-nambah, asetnya nggak ada, masalahnya yang ada beban dan pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu, nah, asetnya nggak ada. Oke. Nah, sekarang mengapa orang kaya tambah kaya? Ini Bapak Ibu harus tahu nih, ya, mengapa orang kaya tambah kaya. Nah, bekerja, ya, kemudian pendapatannya, ya, dikeluarkan untuk apa, ya? Pengeluaran ditekan serendah-rendahnya, beban ditekan serendah-rendahnya, aset dinaikin setinggi-tingginya. Nah, ya, aset ditekan, aset dinaikkan setinggi-tingginya, aset ditambah sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga pendapatannya untuk beli aset. Nah, ketika dia sudah tidak bekerja, ya, untuk nyari uang, dia tambah lagi bangun aset. Karena nambah aset, maka dia bekerja nambah, ya, bekerjanya di aset, ya, mengelola rukonya atau mengelola kebun, ya, dia perhatiannya ke kebun, perhatiannya ke jaringan, ya, asetnya ditambah, maka penghasilannya nambah. Nah, karena penghasilannya nambah, maka beli aset lagi Bapak Ibu. Nah, karena beli aset lagi, tambah duitnya lagi, tambah lagi, ya, penghasilannya terus begitu. Yang diperbesar adalah aset dan aset Bapak Ibu. Pendapatan untuk beli aset, pengeluaran ditekan serendah-rendahnya, beban juga ditekan serendah-rendahnya. Maka akhirnya karena asetnya sudah banyak sekali, ibaratnya adalah Anda punya pohon uang.
Nah, tinggal petik berapa lembar Bapak Ibu ya, daunnya dipetik berapa lembar gitu untuk beli rumah ya, untuk beli Pajero. Ya, jadi beli rumah, beli Pajero itu bukan dari hasil kerja, tapi dari passive income-nya, dari asetnya. Oke. Ini sudah pernah saya sampaikan, masih ingat Bapak Ibu yang efek si kakek dukun yang menyembuhkan ya. Ini tidak perlu saya sebutkan ya, ini saya lewati saja Bapak Ibu. Nah, oke. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya, sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Nah, Anda beruntung sekali Bapak Ibu sudah berada di bisnis multi level marketing yang luar biasa sistemnya ya. Tinggal Anda asetnya Anda tambah. Apa itu aset Anda? Aset Anda adalah mitra Anda. Ya, sampai jadi stokis. Terus ternak stokis, maka terus akan bertambah. Ketika Anda sudah pasif income, Anda beli aset lagi ya, beli kebun, beli rumah, beli kos-kosan ya, beli tanah. Terus akhirnya penghasilan Anda akan terus bertambah. Oke, baik Bapak Ibu, dari cukup sampai sini dulu materi. Semoga masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dan Anda menjadi orang kaya yang terus bertambah kaya. Karena Anda sudah berada di arus kasnya orang kaya tambah kaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.